silakan Tuhan. Kasih bumi. Kemuliaan Tuhan. Kiara nama Yesus, kiara nama Yesus, kata kaya Tuhan, kasih bumi. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Siara nama Yesus, kata kara nama Yesus, kiara nama Yesus, Kiara nama Yesus, kata kara nama Yesus, kiara nama Yesus, kata kara nama Yesus, kata kara kiara nama Yesus, kata kara nama Yesus. Kiara nama Yesus, kata kaya nama Yesus. Kiara nama Yesus, kara nama Yesus. Kiara nama Yesus, kata kara nama Yesus. Kiara nama Yesus, kiara nama Yesus, kata kaya nama Yesus. Silakan Tuhan, Kau beracara, Engkau berperkara. Ini adalah acaramu Tuhan. Silakan Roh Kudus, Kau yang beracara dan berperkara malam ini bagi setiap kami. Silakan Tuhan. Kiara nama Yesus, kata kaya nama Yesus. Kiara nama Yesus, kata kaya nama Yesus. Ya Roh Kudus, terus. Kiara nama Yesus. Kiara nama Yesus, kata kaya nama Yesus. Mari saudara rasakan Roh Kudus. Mari saudara rasakan Roh Kudus. Sikata karana baya, sikata karana baya, kiara nabaya, sikata karana baya, sikata karana, kiara nabaya, kiara sikata karana baya, kiara nabaya, kiara nabaya, mengalir. Kiara nabaya, sikata karana. Kami percaya tidak ada lagi kuasa lain di tempat ini. Sebab segala kuasa yang bukan dari Tuhan sudah dihabiskan dengan kuasa pujian penyembahan. Dan kami percaya malam ini hanya Roh-Mu yang bersama-sama dengan kami. Hanya Roh-Mu yang akan beracara dan berperkara bagi setiap kami. Kami persiapkan hati kami Tuhan. Kau yang terus mempersiapkan hati kami. Roh-Mu terus mengerjakan pribadi lepas pribadi kami. Tidak ada satupun yang terlewatkan. Roh-Mu terus bekerja. Roh-Mu terus bekerja. Dari awal ibadah ini sampai pada selesai. Sehingga kami akan pulang berbeda ketika kami datang. Kau yang beracara, Kau yang berperkara. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kami boleh kembali bersama-sama memuji dan memuliakan Engkau di tempat ini.
Kami percaya kalau kami boleh ada sebagaimana ada. Kami boleh datang beribadah. Kami boleh membawa persembahan tubuh, jiwa, dan roh kami ini. Kami percaya ini bukan hebat dan kuat dan gagah kami. Tapi semuanya karena anugerah Tuhan dalam hidup kami. Dan biarlah terus kami Tuhan mau memuji dan memuliakan Engkau. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kami percaya tidak ada kuasa lain di tempat ini. Hanya Roh Allah yang ada bersama dengan kami. Sehingga kami akan dengan damai dan sukacita akan mendengar dan menyambut firman-Mu yang kembali akan memberikan kekuatan baru bagi kami. Karena kami percaya walaupun pergumulan kami, masalah apapun yang kami hadapi berbeda-beda, tetapi firman Tuhan yang sama akan memberikan jalan keluar dan kekuatan bagi setiap kami. Berfirmanlah bagi kami. Kami siap di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, sama-sama katakan amin. Sekali lagi beri kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus. Kalau saya boleh ada berdiri di tempat ini dalam pelayanan. Saya percaya ini semua bukan karena hebat dan kuat gagah saya, tetapi semua karena kasih karunia, semua karena anugerah Tuhan. Dan saya percaya saudara dan saya ada di tahun ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Amin. Selamat tahun baru Bapak Ibu. Amin. Yang di sini yang streaming selamat tahun baru. Karena selama masih Januari itu masih tahun baru. Amin. Jadi coba lihat kiri kanan saudara. Kalau ada yang saudara baru kali ini ketemu, lihat bilang selamat tahun baru. Tidak apa-apa saudara. Coba saudara lihat dulu kiri kanan saudara. Mungkin ada yang saudara baru ketemu hari ini. Selamat tahun baru saudara. Menjadi satu kebiasaan kalau di daerah saya, itu selama bulan Januari, itu orang enggak berhenti-berhenti. Ketemu bilang selamat tahun baru. Ketemu lagi selamat tahun baru. Pokoknya selama Januari itu ketemu siapapun selamat tahun baru. Dan saya percaya kalau saudara dan saya ada di tahun ini, tidak ada yang namanya kebetulan. Ada rencana, ada maksud Tuhan dalam hidup saudara dan saya untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Amin saudara. Karena firman Tuhan berkata dalam Filipi 4 ayat yang kelima, itu hendaklah kebaikanmu diketahui oleh semua orang, sebab Tuhan sudah dekat. Saya percaya kita mengerti bahwa hari-hari ini bukan rahasia lagi. Pengenapan-pengenapan firman Tuhan semakin digenapi. Dan biarlah hidup saudara dan saya terus menjadi berkat. Saudara dan saya ada di tahun ini, biarlah kita menjadi berkat yang ajaib buat banyak orang. Amin. Bilang kiri kanan dulu, jadi berkat bagi banyak orang. Nah, puji Tuhan. Bilang kuat-kuat saudara, biar dia terngiang-ngiang terus. Iya. Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, saya tidak perlu perkenalkan nama lagi. Karena saya percaya Bapak Ibu sudah kenal saya. Amin. Kalau belum kenal nanti kita ketemu selesai ibadah. Nah, puji Tuhan. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Saya diberkati dengan tema di bulan ini Immanuel, saudara. Saya sangat diberkati, kenapa? Tahun yang kemarin menjadi tema besar dalam sepanjang setahun di tempat saya adalah Immanuel. Dan benar-benar saya mengalami bagaimana penyertaan Tuhan itu benar-benar nyata dalam hidup saya. Dalam pelayanan. Sama saudara. Pada tahun yang kemarin. Di awal. Ketika istri saya mendapatkan tema untuk sepanjang tahun. Tahun yang kemarin. Dan kami mengalami. Dan saya percaya. Kalau saudara dan saya ada di tahun ini. Dan di awal bulan, di Januari ini, tema ini boleh ada Immanuel. Saya percaya saudara dan saya akan mengalami Tuhan. Amin saudara. Saya percaya ada rencana Tuhan, ada maksud Tuhan yang ajaib, yang luar biasa. Ketika tema ini kembali ada di tempat ini. Dan itu di awal bulan Januari di tahun ini. Dan saya percaya saudara, tidak ada yang namanya kebetulan. Amin saudara.
Tidak ada yang namanya kebetulan. Karena firman Tuhan berkata Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Dan semuanya itu untuk mendatangkan kebaikan. Amin, saudara. Dan Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita langsung aja. Yesaya 41 ayat 10. Itu menjadi tema kita di bulan Januari ini. Saya baca dulu saudara. Yesaya 41 ayat 10. Firman Tuhan berkata demikian. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Saudara, kalau kita mundur di ayat yang sebelumnya tetap dalam Yesaya. Kita mundur dalam Yesaya 7 ayat 14. Saudara perhatikan. Di sana berkata demikian. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ia akan menamakan dia Immanuel. Dan dalam Matius 1 ayat 22 dan 23 juga sama dengan Yesaya 7 ayat 14 ini. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Nabi Yesaya sudah bernubuat 700 tahun sebelum kelahiran Immanuel. Dan saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, itu jangka tahun yang panjang sekali. Ketika Nabi Yesaya bernubuat bahwa Allah Immanuel akan ada dan akan menyertai saudara dan saya. Saudara, memang ini banyak dikutip dalam acara-acara atau perayaan-perayaan Natal. Tetapi saya mau berkata saudara, Yesus bukan hanya sekedar menyelamatkan kita. Yesus bukan sekedar datang di dunia ini, menebus saudara dan saya, menyelamatkan saya dan saudara. Tetapi dia juga mau menyertai saudara dan saya. Amin. Dia mau menyertai saudara dan saya. Dan Tuhan serius. Dia ingin mengawal saudara dan saya. Sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan. Supaya saudara dan saya terus berjalan dalam kebenarannya. Supaya kita sampai kepada tujuan Bapa. Dan saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Immanuel. Ini ajaib dan luar biasa. Di mana ini adalah pribadi Allah sendiri, saudara. Pribadi Allah sendiri. Kalau dalam Yesaya 7:14, Immanuel bukan sekedar nama tetapi adalah pribadi Allah sendiri. Yesaya 9 ayat 5 itu jelas. Dia sendiri yang akan menyertai saudara dan saya. Immanuel berbicara tentang pemerintahan tertinggi. Ada di tangannya. Ia juga disebutkan sebagai penasehat. Sumber segala hikmat. Ia adalah pribadi yang perkasa. Yang memiliki karakter sebagai seorang bapa. Ia juga adalah Raja Damai. Yang berbicara tentang karakter atau sifat Allah. Yang cinta akan damai dan ingin semua orang mengalami damai. Saudara, Allah yang perkasa ini, yang akan menyertai saudara. Allah yang perkasa, Allah yang hebat, Allah yang dahsyat, yang penuh segala hikmat. Punya kasih, punya kebaikan, seorang Bapa. Ini ajaib saudara. Dan Allah ini yang menyertai saudara dan saya. Dan saya mau berkata saudara, mungkin di awal tahun ini begitu banyak prediksi dan lain sebagainya. Tapi saya mau percaya saudara jangan ragu. Bahwa Allah Immanuel akan menyertai saudara. Amin saudara. Saya mau berkata begini saudara. Kita ini sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang percaya. Kita itu sangat bersyukur. Karena kenapa? Yang akan terjadi sudah dibukakan dalam firman Tuhan. Amin saudara. Yang rajin baca Alkitab, yang rajin baca firman pasti tahu saudara. Bahwa segala sesuatu yang akan terjadi sudah dibukakan dalam firman-Nya.
Kita adalah orang-orang yang sangat bersyukur. Kita sudah tahu bahwa ketika kedatangan Tuhan semakin dekat, apa yang harus saudara dan saya persiapkan? Apa yang saudara dan saya harus perbaiki? Kita bersyukur saudara, ada firman Tuhan yang ajaib. Yang membukakan semuanya. Karena itu, kembali Allah Immanuel akan menyertai saudara dan saya. Gak usah takut, gak usah khawatir. Tetap fokus kepada Tuhan. Amin saudara. Bilang kiri kanan dulu, tetap fokus kepada Tuhan. Saudara sudah tegang. Saudara, tetap fokus kepada Tuhan. Percaya saudara. Ini Allah yang luar biasa saudara. Disebutkan sebagai penasehat, sumber dari segala hikmat, Allah yang perkasa. Coba saudara ya, coba saya kasih contoh. Saudara punya bodyguard saja. Wah saudara sudah rasa terlindung. Benar saudara? Sudah ada yang kawal kita kemana-kemana, ada yang jaga kita kemana-mana. Sudah sangat terlindung. Tetapi yang akan mengawal saudara dan saya, yang akan memimpin saudara dan saya, ini adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Amin saudara. Tuhan yang perkasa. Tuhan yang ajaib. Nah saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi saudara, jangan pernah takut untuk kita melangkah di tahun yang baru ini. Amin saudara. Karena saya percaya ada jaminan, ada rekayasa Tuhan yang terus ada dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Asalkan saudara, asalkan kita mau dipimpin oleh Tuhan. Asalkan kita mau dipimpin oleh Tuhan. Masalahnya saudara, kita tidak akan merasa penyertaan Tuhan itu kalau kita nggak mau dipimpin oleh Tuhan. Kita nggak mau dididik oleh Tuhan. Berbicara Immanuel bukan berarti saudara, kita akan berjalan mulus. Oh semuanya mulus, tidak lagi ada tantangan. Tidak ada lagi rintangan. Pasti tetap ada pergumulan. Tapi Tuhan memberikan jaminan. Ketika saudara dan saya tetap ada di dalam Tuhan, Dia akan yang mengawal saudara dan saya. Sebagai Allah perkasa. Sebagai Tuhan yang ajaib dan hebat. Amin Bapak Ibu. Sekali lagi saudara jangan tegang saudara ya. Coba lihat kiri kanan saudara juga saudara. Jangan-jangan bukan cuma saudara yang tegang, tapi kiri kanan juga tegang. Relax saja, ini masih tahun baru saudara. Masih tahun baru, masih panjang perjalanannya. Puji Tuhan. Nah, penyertaan Tuhan. Bagaimana supaya saudara dan saya mengalami penyertaan Tuhan, Immanuel itu. Yang pertama saudara, adalah saudara dan saya harus percaya dan mengandalkan Tuhan sungguh-sungguh. Amin saudara. Bilang kiri kanan, percaya dan mengandalkan Tuhan. Kuat-kuat saudara, saya aja nggak dengar. Percaya dan mengandalkan Tuhan. Amin saudara. Percaya dan andalkan Tuhan. Jelas sekali saudara kalau kita lihat dalam Yeremia. Yeremia pasal yang ke-17. Ayatnya yang ke-7 sampai ke-8. Firman Tuhan berkata demikian saudara. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Yang menaruh harapnya kepada Tuhan. Ayat yang ke-8. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Dan yang tidak mengalami datangnya panas terik. Yang daunnya tetap hijau. Yang tidak khawatir dalam tahun kering. Dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Amin saudara. Saudara, mari percaya dan andalkan Tuhan. Tuhan kita itu sangat perkasa dan sangat ajaib. Dia memberikan jaminan yang luar biasa. Mungkin situasi dan kondisi boleh berubah. Tapi Tuhan memberikan jaminan yang luar biasa. Ketika saudara dan saya mau percaya. Dan sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Kita akan diluputkan semuanya. Dan ketika saudara mau dipimpin oleh Tuhan. Ketika kita mau dididik oleh Tuhan. Saya percaya saudara.
Yeremia 17 ayat 7 sampai 8 terjadi atas setiap hidup saudara dan saya. Amin saudara. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Jangan pernah curiga bahwa Tuhan tidak akan menyertai saya. Dari pihak Tuhan gak perlu dikhawatirkan. Gak perlu diragukan. Karena Dia Allah yang akan selalu menepati janjinya. Dan Tuhan berkata, percaya bahwa aku akan menyertai engkau dari zaman ini sampai masa akhir. Asalkan saudara dan saya percaya dan tetap mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Ada anak-anak Tuhan yang dia percaya, tapi dia nggak ngandalin Tuhan. Dia ngandalin kekuatannya sendiri, kepandaian dia sendiri. Dia mengandalkan hartanya. Dia mengandalkan semua yang bukan dari Tuhan, hanya dia percaya. Tapi dia nggak mau ngandalin Tuhan. Tetapi saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Allah Immanuel akan menyertai saudara dan saya. Dia tidak akan meninggalkan saudara dan saya. Asalkan kita percaya dan mengandalkan Tuhan. Ini serius saudara. Di masa-masa seperti ini saudara. Kalau kita tidak percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan sungguh-sungguh. Begitu banyak godaan-godaan. Begitu banyak situasi dan kondisi yang berubah mungkin di sekitar kita. Yang membuat kita khawatir. Yang membuat kita takut. Sehingga kita gak percaya lagi kepada Tuhan. Kita gak percaya dan tidak mengandalkan Tuhan lagi. Tetapi saya mau berkata kepada setiap kita. Apapun situasi dan kondisi yang terjadi, percaya kepada Tuhan. Bahwa Tuhan mampu menolong hidup saudara dan saya. Tetap andalkan Tuhan. Tetap andalkan Tuhan. Walaupun kita bisa, walaupun kita punya kekuatan. Tetapi biarlah kita berkata, Tuhan, aku hanya mau berserah penuh kepada Engkau. Dan aku hanya mengandalkan Engkau. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Biarlah hari-hari ini kita kembali percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Beri kemuliaan dulu buat Tuhan Yesus Kristus. Dan ayat yang tidak asing lagi buat saudara dan saya. Mazmur 91 ayat 1 sampai 2. Demikian firman Tuhan. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Percaya saudara. Bahwa saudara dan saya ada dalam perlindungan Tuhan. Orang boleh berkata apa akan terjadi. Tapi percaya saudara. Percaya dan andalkan Tuhan. Hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan. Hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan. Minta Roh Kudus pimpin. Minta Roh Kudus pimpin hidup saudara dan saya. Apalagi di masa-masa ini saudara. Kita gak bisa main-main. Kita harus melekat dengan Tuhan. Kita benar-benar harus dekat dengan Tuhan. Supaya apa saudara? Supaya kita benar-benar dipimpin oleh Tuhan. Bukan dengan kekuatan kita. Bukan dengan kehebatan kita. Bukan dengan kemampuan kita. Tapi kita mau merendahkan diri dan berserah kepada Tuhan. Tuhan biarlah Engkau yang memimpin hidupku. Sebab Engkau Allah Immanuel. Yang perkasa. Yang ajaib. Yang memiliki segala hikmat. Yang memiliki kasih. Yang memiliki damai sejahtera. Saudara saya percaya saudara ketika kita percaya dan mengandalkan Tuhan. Hari-hari kita akan berjalan bersama dengan Tuhan dengan penuh damai. Amin saudara. Karena yang menyertai kita Allah yang penuh damai.
Coba lihat muka kiri kanan penuh damai atau enggak, saudara. Coba lihat dulu, saudara. Saya percaya kita semua penuh damai. Karena Tuhan yang menyertai hidup kita. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari saudara. Jangan pernah ragu. Jangan pernah takut. Terus maju dan berjalan bersama dengan Tuhan. Dan berserah penuh kepada Tuhan. Enggak setengah-setengah berserah kepada Tuhan. Ada yang setengah-setengah. Tapi yang Tuhan mau jangan setengah-setengah. Serahkan seluruh hidupmu kepada Tuhan. Bukankah firman Tuhan berkata, segala kekhawatiranmu naikkanlah dengan ucapan syukur, dengan doa dan penuh permohonan kepada Tuhan. Maka Allah sumber damai sejahtera yang akan menyertai kita, memberikan damai. Karena ini sangat lengkap sekali, saudara. Kalau mau dibilang ini seperti paket komplit, saudara. Yang menyertai saudara dan saya. Dan Tuhan mau, jangan pernah khawatir, jangan pernah takut, tapi berjalanlah bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan yang akan terus menyertai saudara dan saya. Selanjutnya saudara, yang kedua, hidup dalam pertobatan yang sungguh-sungguh. Saudara, ketika saya merenungkan, Allah Immanuel akan menyertai saudara dan saya. Saudara dan saya juga perlu yang namanya bertobat sungguh-sungguh, saudara. Perlu bertobat sungguh-sungguh. Supaya benar-benar Allah yang perkasa, Allah yang penuh damai ini, yang menyertai hidup saudara dan saya. Kenapa saudara dan saya perlu bertobat sungguh-sungguh? Hidup dalam pertobatan yang sungguh-sungguh. Mari kita lihat dalam Efesus. Boleh dibuka Efesus 4. Efesus 4 ayat 23. Ayat 23 sampai 24. Boleh ditampilkan? Oke. Efesus 4 ayat 23. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Amin Bapak Ibu. Mari saudara. Supaya Allah Immanuel yang menyertai hidup saudara dan saya. Saudara dan saya perlu bertobat sungguh-sungguh. Kenapa? Banyak orang yang cuma, ya yang penting saya sudah bertobat. Tapi enggak sungguh-sungguh. Karena orang yang bertobat sungguh-sungguh saudara. Semua yang lama itu dibersihkan dalam hidupnya. Dia lahir baru, hidup baru. Dan Allah Immanuel yang menyertai hidupnya. Beberapa kali saya sharing, ada orang datang sharing dengan saya. Dan mereka sharing tentang kehidupan mereka. Bahwa dari dulunya karakter saya sudah begini, saya temperamen. Saya mudah marah Pak. Dari dulu. Dan ternyata sampai sekarang saya sudah bertobat Pak. Tapi maklumlah Pak. Namanya manusia. Ada lagi. Saya sudah bertobat. Sudah berapa tahun. Bahkan sudah berpuluhan tahun. Tapi Bapak mengertilah. Ya saya memang orangnya sudah begini Pak. Saya mudah tersinggung. Mudah marah. Begitu banyak alasan. Seolah-olah kita harus mengerti dengan sikap
Seolah-olah kita harus mengerti dengan pribadinya. Tetapi dia berkata dia sudah bertobat. Dan ketika saya merenungkan saudara dan Tuhan bukakan. Orang yang bertobat sungguh-sungguh. Dia buang semuanya. Yang jelek-jelek dalam hidupnya dia tinggalkan dan dia buang semuanya. Dan dia mulai melakukan hal yang baik. Hal yang menjadi berkat bagi banyak orang. Hal yang memberkati banyak orang. Sehingga karakter Kristus bisa dilihat orang dalam hidupnya. Oh dia berbeda. Dia yang dulu sama yang sekarang berbeda. Wah dia dulu, waduh pemarah. Wah dia dulu mah gampang tersinggung. Wah dia dulu mah gampang cemburu. Tapi sekarang kok dia beda. Ini yang harus terjadi dalam hidup saudara dan saya. Orang yang bertobat sungguh-sungguh. Dia akan selalu mengalami sukacita dan damai. Amin saudara. Karena dia akan selalu berpikiran positif. Tidak berpikiran negatif tentang orang lain. Sehingga apa? Sehingga Allah Immanuel yang menyertai hidupnya. Sehingga orang di sekitar dia dan orang yang melihat dia, mengenal dia. Akan menjadi berkat yang ajaib dan luar biasa. Amin saudara. Saya bersaksi saudara. Saya kalau di tempat saya atau di daerah saya. Dulunya saya dikenal orang yang sangat bandel sekali. Bolak-balik saya dimasukkan ke sel. Bolak-balik saya berantem. Saya dulunya orang juga temperamen. Karena memang saya tinggal di daerah lingkungan yang kalau di daerah saya itu Texas sekali. Dan dulu saudara singkat cerita. Saya mau bertobat nih. Saya dijamah Tuhan dan saya bilang Tuhan saya mau bertobat, saya mau sungguh-sungguh. Ada satu kesaksian yang dimana itu mujizat Tuhan yang saya alami. Sebenarnya mustahil saya bisa lolos dari masalah itu. Dan saya harus menjalani hukuman sebenarnya. Tetapi di situ saya mengalami keajaiban. Saya berdoa begini, kalau Tuhan ada, bebaskan saya dari sini. Padahal mustahil sudah gak bisa. Tapi ada rekayasa Tuhan dan saya bebas. Dan dari situ saya benar-benar jadi cinta Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan itu ada. Dan Tuhan itu punya kuasa yang luar biasa. Saya mulai memperbaiki hidup saya. Yang dulunya saya gak pernah gereja, saya gak pernah. Saya mulai cari gereja. Ada yang teman ajak, saya langsung. Bahkan kalau saya di tempat saya gak sabar untuk teman saya tanya, ayo atau ajak, ayo ibadah. Dan singkat cerita semua sudah saya jalani. Dan saya sudah mulai meninggalkan pelan-pelan semuanya yang jelek-jelek. Sampailah ke saya berhadapan dengan orang tua saya. Dan saya berkata kepada orang tua saya, Pak, Mbak, saya mau jadi pendeta. Dan saudara tahu apa yang terjadi. Saya berharap orang tua saya itu bisa memeluk saya, menangis. Waduh luar biasa kamu bertobat dan sebagainya. Yang terjadi apa? Mereka tiba-tiba marahnya jadi-jadi saudara. Marahnya minta ampun. Sampai saya dikatakan, kalau kamu mau jadi pendeta, bukan anak kami lagi. Kalau kamu mau jadi pendeta, jangan mimpi kamu dapat warisan A dan B. Padahal orang tua saya pada waktu itu, mereka itu pengurus gereja. Serius saudara, saya tidak malu menyaksikan ini. Saya mau menyaksikan Allah Immanuel yang menyertai hidup saya. Saya boleh berdiri sampai hari ini. Terus saudara, dan saya berkata kepada orang tua saya akan tetap jadi pendeta. Dan tahukah saudara, saya dibuang sebagai anak. Dan tahu saudara, mulai hari itu mereka berkata, jangan pernah panggil papa dan mama. Dan tahu saudara, saya rumah tingkat 2, saya turun ketika saya mau berangkat dengan rombongan yang akan pergi sekolah Alkitab pada waktu itu. Saya turun dari tingkat 2 di lantai, saya pamitan kepada mereka. Saya pamitannya, saya bilang apa saudara? Saya pamitan, saya permisi om dan tante. Sakit saudara, sakit sekali. Gak gampang. Saya adalah anak yang sangat disayang sama orang tua saya. Saya hilang 1 minggu aja di rumah, saya pasti dicari saudara. Sangat disayang dan saya sangat
dimanja dengan mereka. Tetapi pada waktu saya memilih untuk saya bertobat, saya tinggalkan semua hidup saya yang lama. Saya mau bersama dengan Tuhan. Malah mereka menentang dan menolak. Sampailah saudara, saya sampai di satu kota. Di situ mana saya dididik. Ada orang tua rohani saya yang mendidik saya dan dia sangat sabar mendidik saya. Karena saya dari orang yang liar saudara. Orang yang liar, orang yang berantakan hidupnya. Dan ada satu hamba Tuhan ini. Dia menerima saya dan mendidik saya. Dia tidak berhenti-berhenti mendidik saya. Padahal saya sangat bandel. Saya punya karakter yang jelek dan sebagainya. Dalam masa praktek saya bisa mukul orang di dalam gereja saudara. Sama-sama teman. Ya, karena saya emosian dan sebagainya. Dan saya tahu saya punya kekuatan. Saya punya skill untuk berantem dan apapun. Saya nggak mau orang remehkan. Saya nggak mau orang kecilkan. Saya mengandalkan kekuatan saya. Tapi saya bilang saya mau bertobat. Dipanggil lagi, saya mau bertobat. Sampai di satu titik saudara. Saya dipanggil oleh orang tua rohani saya ini. Dia peluk saya. Dia cium saya. Dan dia hanya bilang gini, Allah mengasihimu. Dan Tuhan menyertai hidupmu. Engkau harus jadi hamba. Bertobat sungguh-sungguh. Mulai hari ini. Dan seterusnya. Seketika saudara. Saya kayak ditemplak seperti apapun. Saya nggak tahu hati saya dikerjakan oleh Roh Kudus. Dan sejak hari itu. Saya berkata, Tuhan saya mau hidup sungguh-sungguh. Saya mau tanggalkan semuanya. Saya tidak mau berjalan dengan kekuatan saya. Saya tidak mau berjalan dengan kedagingan saya. Saya tidak mau saya sudah dibuang oleh orang tua saya. Terus pada ujungnya, apa yang saya kerjakan dan lakukan tidak memuliakan Tuhan. Saya berjalan dengan Tuhan dengan kekuatan saya sendiri. Dengan kehebatan saya, kemampuan saya. Dan mulai hari itu saudara. Orang tua rohani saya berkata begini. Mulai hari ini. Kamu ambil tindakan. Doakan orang-orang yang tidak suka sama kamu. Doakan orang-orang yang benci sama kamu. Secara khusus berdoa untuk orang tuamu. Supaya mereka menerima engkau. Saudara tahu berapa lama berdoa? 1 tahun lebih. Saya berdoa dan semua itu dijawab oleh Tuhan. 1 tahun lebih. Tiba-tiba orang tua saya telepon di gereja. Dan mereka berkata, kami sebenarnya sudah ada beberapa bulan. Kami cari alamat di mana anak kami ada. Tapi kami baru sekarang mendapatkan. Bolehkah anak kami pulang? Dan ketika itu pesan sampai kepada saya. Saudara tahu ketika saya kembali ke rumah. Seperti anak yang hilang. Mereka buat pesta, mereka rayakan dan sebagainya. Dan saya mau berkata ketika kita hidup sungguh-sungguh tidak percuma. Kita akan menjadi berkat yang ajaib buat banyak orang. Amin saudara. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara. Jangan pernah merasa rugi ketika kita mau sungguh-sungguh dengan Tuhan. Jangan pernah merasa rugi ketika kita mau hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan. Mungkin banyak yang harus kita korbankan. Mungkin ada orang yang akan mengecilkan kita. Mungkin ada orang yang tidak menganggap kita, meremehkan kita. Tapi percayalah saudara, ketika kita terus hidup sungguh-sungguh dalam pertobatan. Jelas sekali Roma 6, ayat 6 berkata jangan lagi kita menghambakan diri kepada dosa. Sebab dosa kita sudah turut disalibkan di kayu salib. Supaya saudara dan saya hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan. Percaya kepada Tuhan bahwa Dia yang akan menyertai saudara dan saya. Mungkin ada orang berkata saya masih manusia. Saya juga enggak mampu, enggak kuat. Minta Roh Kudus yang menguatkan. Minta Roh Kudus memberikan kemampuan. Dan teruslah berjaga-jaga. Orang yang sungguh-sungguh bertobat, dia akan terus berjaga-jaga dan berdoa. Supaya Roh Kudus memampukan dia. Untuk berjalan bersama dengan Tuhan di masa-masa yang sulit sekalipun. Di masa-masa situasi kiri dan kanan, belakang, depan berubah. Tapi Allah Roh Kudus yang akan memampukan. Saudara percaya ketika Yesus mau terangkat, mau naik ke sorga. Dia berkata, saya tidak akan membiarkan kalian sendirian.
Tapi saya akan memberikan Roh Kudus sebagai penolong. Parakletos sebagai penolong. Apakah kita masih percaya dan mengandalkan Tuhan sampai hari ini? Apakah kita masih mau hidup sungguh-sungguh dalam pertobatan sampai hari ini? Atau adakah di antara kita hari-hari ini kita mulai mengandalkan kekuatan kita, mulai mengandalkan kemampuan kita? Tetapi saya mau berkata, berbaliklah kepada Tuhan dan bertobatlah sungguh-sungguh. Sebab hari Tuhan semakin dekat. Amin, saudara. Dan saya percaya ketika orang yang bertobat sungguh-sungguh, hidupnya akan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Dia orang yang benar-benar menjadi berkat, menjadi contoh dalam perkataan, tingkah laku, karakter. Semuanya, saudara. Bagi keluarga saya dan teman-teman saya, mustahil saya bisa berubah. Mustahil saya bisa senyum sama orang. Yang adanya dulu saya lihat orang, saya langsung curiga. Lu mau ngapain nih? Lu baik, lu pasti ada maunya nih. Tapi saya buang semuanya. Dan saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya saudara. Saya pun bisa melakukan itu bukan karena kuat saya. Tapi karena Roh Kudus yang terus memberikan kemampuan. Karena itu kita percaya dan andalkan Tuhan. Kita berserah penuh kepada Tuhan. Jangan pernah lagi kita, mungkin iya itu hak kita untuk kita pertahankan. Oh ya mungkin itu hak kita untuk kita bisa melawan. Tetapi saya mau percaya, biarlah kita berserah penuh kepada Tuhan. Amin saudara, Roh Kudus yang memampukan kita. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, biar benar-benar Allah Immanuel yang mengambil alih hidup saudara dan saya hari-hari ini. Biar benar-benar Allah yang perkasa itu, yang memimpin hidup saudara dan saya. Sehingga dari gerak-gerik saudara dan saya pun itu boleh jadi berkat. Sehingga perkataan saudara dan saya ini berbeda dengan tahun-tahun yang sebelumnya. Tidak ada lagi alasan, wah saya kan memang begini. Wah karakter saya memang begini. Ada lagi yang datang sama saya, Pak saya kan dari suku ini. Bapak tahulah suku ini kerasnya bagaimana. Tapi saya mau berkata tidak dicatat dalam Alkitab seperti itu saudara. Tetapi Tuhan bilang, bagi siapapun yang mau datang kepada Dia dan mau bertobat dan hidup sungguh-sungguh, akan diberi hidup yang baru. Amin saudara. Akan diperbarui. Bahkan Paulus berkata, segala hidupku yang dulu saya anggap sampah semuanya, kubuang semuanya. Dan saya mau berkata saudara, tidak ada satu karakter yang jelek tidak bisa diubah oleh Tuhan untuk menjadi baik. Amin. Semuanya bisa diubah oleh Tuhan. Dan menjadi baik dan menjadi kemuliaan Tuhan. Karena apa? Yang orang lain lihat. Yang orang belum kenal Tuhan, belum percaya Tuhan lihat adalah karakter kita. Amin saudara. Jangan bicara dulu yang rohani dan sebagainya. Tapi karakter kita yang akan dilihat oleh orang. Apalagi kalau karakter Kristus yang memimpin hidup kita. Kita kemana aja jadi berkat buat orang. Kan enak. Amin saudara. Kita ke pasar, kita jalan kemana, kita di pekerjaan atau di pelayanan. Kehadiran kita membawa berkat dan membawa damai buat orang. Itu yang Tuhan mau. Amin saudara. Mungkin kita nggak bisa kasih uang ke orang, kasih apa ke orang. Tapi lewat hidup kita, kehadiran kita yang membawa sukacita, membawa damai. Yang menyaksikan bahwa Yesus ada dalam hidup kita. Yesus yang menyertai kita. Allah Immanuel yang menyertai kita. Saya percaya orang yang melihat kita dari sisi manapun, mereka akan diberkati. Dan mereka akan bertanya, kepada siapa dia beribadah. Dan saudara dan saya beribadah kepada Tuhan yang ajaib dan luar biasa. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Kita lanjut lagi saudara. Kita lihat dalam Filipi 4 ayat 9. Filipi 4 ayat ke-9 berkata, dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Amin saudara. Yang ketiga Tuhan mau apa saudara?
Kalau yang pertama, kita harus percaya dan mengandalkan Tuhan. Yang kedua, kita harus hidup sungguh-sungguh dalam pertobatan. Gak bisa main-main. Yang ketiga, kita harus menjadi pelaku firman. Kita harus menjadi pelaku firman. Itu tandanya di mana Allah Immanuel yang menyertai saudara dan saya. Kita bukan sekedar menjadi peneliti firman. Segala ayat firman Tuhan kita tahu dan hafal. Kita menjadi peneliti firman yang baik. Buat saya juga itu tidak masalah. Tapi tidak berhenti hanya di situ. Kita hanya menjadi peneliti firman yang baik, hanya menjadi pendengar firman yang baik, tidak cukup di situ. Tapi saudara dan saya harus menjadi pelaku-pelaku firman yang baik. Amin saudara. Bilang kiri kanan, jadi pelaku firman yang baik. Kencang-kencang sudah biar bisa dengar. Amin saudara. Kenapa saya suka bilang, kalau di tempat pelayanan saya suka ingatin begitu saudara. Supaya apa yang mereka ucapkan itu bergetar di dalam. Amin saudara. Dan dia akan ingat selalu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Ada 3 tipe orang yang mendengarkan firman saudara. Ada tipe yang pertama. Dia mendengarkan firman, mendengar. Oh, sangat jelas pendengarannya. Tapi dia tidak mau melakukan itu firman. Apa yang dia dengar. Jelas sekali dia dengar. Tapi dia tidak mau melakukan. Ada tipe yang kedua. Ini yang tipe kedua ini yang parah saudara. Ini parah. Dia tidak mau dengar sama sekali itu firman. Dan dia tidak mau melakukan sama sekali itu firman. Itu tipe yang sangat parah saudara buat saya. Dan ada tipe yang ketiga. Dia mendengarkan firman dan dia melakukan firman. Amin saudara. Saya percaya saudara dan saya adalah di tipe yang ketiga. Kita mau mendengarkan firman dan kita mau melakukan firman. Dan saya mau berkata begini saudara. Biarlah kita memulai bersama dengan Tuhan. Di tahun ini kita mulai bersama dengan Tuhan. Kita mengerjakan bersama-sama dengan Tuhan. Dan kita menyelesaikan semuanya bersama-sama dengan Tuhan. Amin saudara. Yang mau memulai bersama dengan Tuhan, mengerjakan dengan Tuhan dan menyelesaikan bersama dengan Tuhan, boleh lambaikan tangan dan beri kemuliaan buat Tuhan. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, biarlah hidup kita sungguh-sungguh hanya Allah Immanuel yang memimpin dan menuntun hidup saudara dan saya. Tidak ada lagi kekhawatiran, tidak ada lagi kecemasan. Yang ada adalah kita fokus kepada Tuhan dan rencana Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Kalau saudara dan saya ada sampai tahun ini, sampai ada di hari-hari ini, percayalah ada maksud dan rencana Tuhan. Kita akan jadi berkat yang ajaib bagi banyak orang. Dalam segala hal. Dalam segala hal. Enggak lagi setengah-setengah. Enggak hanya pilih yang enak. Tapi dalam segala hal. Saya percaya ada berkat yang ajaib dan luar biasa. Yang Tuhan sediakan buat saudara dan saya. Dan biarlah percaya bahwa kita memulai bersama dengan Allah Immanuel. Kita mengerjakan bersama-sama dengan Allah Immanuel. Dan kita menyelesaikan bersama-sama dengan Allah Immanuel. Jangan pernah ragu, jangan pernah takut. Percaya dan andalkan Tuhan. Percaya dan andalkan Tuhan. Dan saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Singkat cerita saudara, saya lanjut kesaksian tadi. Sehingga dalam pelayanan, saya sangat bersyukur. Ada seorang hamba Tuhan yang mau menerima saya dan mendidik saya. Dia melatih saya. Dia tidak pernah capek dan jemu untuk mendidik dan melatih saya. Dia sabar dengan segala kekurangan-kekurangan saya pada waktu itu. Dan akhirnya saya boleh melayani Tuhan. Saya boleh menyelesaikan semua pendidikan. Dan saya boleh menjadi hamba Tuhan. Dan saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Sama. Orang tua rohani saya juga itu sudah dipanggil Tuhan. Sama dengan orang tua rohani kita di tempat ini. Sudah tidak bersama-sama dengan kita. Tetapi saya terus belajar saudara. Apa yang saya bisa buat. Apa yang bisa saya lakukan buat pelayanan mereka yang ada di sana. Saya sangat mendoakan dan sangat mendukung dan mensupport mereka. Walaupun yang melanjutkan sekarang adalah istri dari orang tua rohani saya.
Seperti di tempat ini. Tetapi saya bersyukur saudara. Karena saya percaya dengan apa saya akan membalas kebaikan mereka. Selain saya meringankan pekerjaan mereka. Selain saya membantu dan mendukung pekerjaan mereka. Karena saya percaya saya ada dan dididik oleh mereka. Ada rencana Tuhan. Supaya kita semuanya sama-sama menjadi berkat yang ajaib dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin saudara. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Percayalah Allah Immanuel yang akan terus menyertai dan saudara dan saya. Di sepanjang tahun ini bahkan tahun-tahun yang akan datang. Saya tutup dengan Ibrani 13 ayat 5. Ibrani 13 ayat 5 berkata, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Dia adalah Allah Immanuel yang akan terus menyertai hidup saudara dan saya. Mulai hari ini dan sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Amin. Mari saudara kita bersyukur. Kita sama-sama berterima kasih kepada Tuhan. Glory haleluya, glory haleluya. Roh Kudus engkau ada bersama dengan kami. Roh Kudus engkau ada bersama dengan kami Tuhan. Engkau ada di tengah-tengah kami saat ini. Engkau yang bersama dengan kami. Engkau Allah Immanuel yang siap menyertai hidup kami. Biarlah engkau yang menguatkan kami. Biarlah Roh Kudus yang menguatkan kami. Roh Kudus yang memampukan kami untuk mengerjakan dan melakukan semuanya. Bukan dengan kekuatan kami, kemampuan, kepandaian, kepintaran kami. Tapi kami mau kembali kepada jalan-jalan-Mu Tuhan. Biarlah hidup kami terus dipimpin. Dan hanya Engkau yang mengendalikan semuanya. Sehingga apapun yang kami kerjakan dan lakukan menjadi berkat bagi banyak orang. Biarlah di masa-masa ini orang boleh melihat, orang boleh mendengar. Dari setiap apa yang ada dalam hidup kami. Lewat ucapan kami. Lewat karakter kami. Lewat pelayanan kami. Biarlah semua itu boleh menjadi berkat yang ajaib bagi banyak jiwa. Tuhan, pakai hidup kami untuk menjadi berkat. Sertai kami untuk menjadi berkat bagi jiwa-jiwa yang belum mengenal Engkau. Biarlah lewat hidup kami mereka boleh diselamatkan. Shikata karadabaya shikata. Kiaradabaya shikata karadabaya shikata. Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel.
menguatkan kami, memberikan kemampuan bagi kami Tuhan. Oh Yesus, kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Roh Kudus, terima kasih ya Tuhan. Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus. Oh, Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus. Kiara namaya si kata kara namaya si Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus. Kiara namaya si Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus. Kiara namaya si Kiara namaya si kata kara namaya si Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus. Kiara namaya si. Segala kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Engkau. Segala kemuliaan kami kembalikan kepada Engkau. Segala pujian, hormat dan kemuliaan kami kembalikan kepada Engkau. Jauhkan daripada kami mencuri kemuliaan-Mu. Jauhkan dari setiap kami Tuhan. Hanya Engkau yang layak menerima semuanya. Sebab Engkau yang menyertai kami. Sebab Engkau yang memimpin kami. Sebab Engkau yang mengurapi kami. Bukan karena hebat dan kuat dan kaya kami. Bukan karena kesetiaan kami. Tapi semuanya karena kasih karunia dan anugerah-Mu. Kami sadar betul. Semua karena kasih karunia dan anugerah-Mu. Malam ini kami kembalikan segala pujian, segala hormat hanya bagi Engkau. Oh Yesus. Mari saudara bersyukur. Mari saudara berterima kasih kepada Tuhan. Sebab Dialah Immanuel yang terus menjamin saudara dan saya. Dialah Immanuel yang terus menyertai saudara dan saya. Sikata karana baya sekere. Oh Jesus. Siarana baya sekere. Segala kemuliaan bagi Engkau Tuhan. Ya Tuhan, kami kembalikan
berserah total, berserah penuh kepada Engkau. Karena kami percaya dan kami terus akan mengandalkan Engkau. Sebab Engkau yang memberkati kami. Engkau yang memimpin dan menuntun kami. Engkau Allah yang perkasa. Tidak ada yang bisa menandingi Engkau. Engkau Allah yang penuh hikmat, yang akan memberikan jalan keluar bagi kami ketika kami dalam pergumulan dan tantangan. Engkau Allah Immanuel, yang akan memberikan sukacita dan damai sejahtera bagi setiap kami. Tuhan, terima kasih. Terima kasih kalau kembali Engkau mengingatkan kami agar kami jangan pernah lepas dari Engkau, agar hidup kami terus hidup dalam pertobatan yang sungguh-sungguh. Sebab masa-masa ini kami harus sungguh-sungguh bersama dengan Engkau. Dan biarlah Engkau dapati kami adalah orang-orang yang setia, orang-orang yang taat untuk melakukan firman-Mu, menjadi pelaku firman, sehingga hidup kami dan pelayanan kami menjadi berkat bagi banyak orang, sehingga damai sejahtera itu lewat hidup kami dialirkan bagi setiap orang, bagi setiap jiwa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah setiap kebenaran firman Tuhan, Engkau yang memberkati, Engkau yang menyucikan dan menguduskannya. Dan biarlah firman-Mu ini Tuhan boleh menjadi kekuatan baru bagi setiap kami, menjadi rema dalam hidup kami, untuk kami bersama-sama dengan Tuhan. Hamba percaya Roh Kudus akan lebih lagi menyampaikan, membukakan, memberikan rema bagi setiap kami. Tuhan, hamba sudah selesai untuk menyampaikan apa yang Kau mau sampaikan bagi setiap kami. Tapi hamba percaya Engkau tidak akan pernah berhenti untuk mengerjakan dalam hidup kami, mengingatkan kami, memimpin kami dan menuntun kami, agar benar-benar hidup kami menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba percaya firman ini tidak akan direbut oleh siapapun. Firman ini akan terus mengalir dan tertanam dalam hidup kami dan membawa perubahan yang besar dalam hidup kami. Untuk kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup kami, dalam keluarga kami, pelayanan, pekerjaan, usaha kami, dalam segala hal studi apapun Tuhan. Biarlah firman yang menguasai hidup kami. Terima kasih, terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya, sama-sama katakan amin. Terima kasih Tuhan Yesus.